Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification. Atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles, yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan, di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh roh dan hidup dalam pengudusan. Sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan.
Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan. Dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudusnya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, Jemaat GBI Global yang diberkati Tuhan. Saya percaya kami hidup di hari perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna buat setiap kita. Amin. Biar kerinduan kita hari ini datang menyenangkan Tuhan. Di rumah masing-masing Bapak Ibu Saudara yang siap menyembah Tuhan, bolehlah menang tangan kita di hadapan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Mari tundukkan kepala sama-sama, kita berdoa, kita mengucap syukur. Tuhan terima kasih. Satu kerinduan kami hari ini datang dalam hadirat Tuhan, mau menikmati kebaikan-Mu. Karena sepanjang minggu Tuhan yang memelihara kami, Tuhan yang menjaga kami, Tuhan yang menyertai kami. Itu sebabnya hari ini kerinduan kami datang menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kami siap menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyembah, sama-sama katakan amin, amin. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami di hadapan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati
semua kemurahan-Mu. Mari sama-sama katakan dalam hadirat Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lagi katakan lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami nikmati Engkau Tuhan, kami nikmati hadirat-Mu. Kami datang menyembah-Mu, Kau Tuhan yang layak disembah. We worship You, Lord. Mari sembah Dia,
angkat suaramu, tinggikan namanya. Oh, kami datang menyembahmu Tuhan. Ya kami nikmati Engkau Tuhan. Oh, kami menyembahmu ya Tuhan, sebab Engkau layak disembah. Sembah kami, pujian kami bagimu Tuhan. Haleluya. Oh, kita haleluya. Kau layak disembah Yesus Tuhan. Oh, namamu layak diagungkan, namamu layak ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau layak terima pujian kami Tuhan. Kau layak terima pengagungan kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini, di rumah kami. Hadirat-Mu nyata, kuasa-Mu nyata. Ya oh, haleluya, haleluya. Kami percaya kerajaan-Mu datang, kemuliaan Tuhan memenuhi gereja-Mu. Oh, we worship you Lord. Haleluya. Oh, datanglah penuhi kami. Yes Lord, kami tahu Tuhan ada di rumah kami. Kami terima lawatan-Mu, kami terima jamaah-Mu Tuhan. Yesus, kerajaan-Mu memenuhi kami Tuhan. Dan kami percaya hadirat Tuhan ada di rumah kami masing-masing. Dan kami siap untuk memuliakan Engkau, kami siap meninggikan Engkau. Datanglah kerajaan-Mu, kemuliaan-Mu memenuhi gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu hadirat-Mu ada di tengah kami. Kami siap bersukacita, bersorak-sorai dalam hadirat Tuhan. Sebab Engkau baik, sebab Engkau dahsyat, sebab Engkau Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Yang percaya katakan sama-sama amin. Tepuk tangan lebih baik lagi bagi dia saudara. Haleluya. Kalau boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau tinggikan Tuhan di hadapan kemegahannya. Kita datang memuliakan Tuhan. Tepuk tangan sama-sama. Amin. Amin. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu
teramat baik. Sekali lagi, Yesus baik, Yesus baik, teramat baik, Yesus baik, Yesus baik, teramat baik. Lagi sama-sama, Yesus baik, Yesus baik, teramat baik, Yesus baik, teramat baik. Sekali lagi, oh Yesus baik, teramat baik, Yesus baik, teramat baik. Tepuk tangan buat segala kebaikan Tuhan, katakan haleluya. Sebab Tuhan baik, Tuhan ajaib dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Silakan dulu kembali dalam hadirat Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Saya percaya bahwa setiap musim selalu berganti dalam hidup kita. Ada kalanya masalah, tantangan, persoalan datang, tapi percayalah selalu ada pertolongan Tuhan, selalu ada mujizat Tuhan yang kita rasakan. Surabaya sudah jemaat Tuhan, GBI Rentan Global, bahkan Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan ibadah online ini, saya percaya Tuhan selalu menolong kita. Bukti sampai hari ini kita ada karena kebaikan Tuhan. Mari datang sembah Dia. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan
seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari Bapak Ibu sendiri katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sekali lagi katakan dengan iman, Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan, Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan, Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami selalu melihat tangan Tuhan selalu menolong kami. Kami selalu melihat tangan Tuhan selalu terulur bagi kami. Bahkan kasih setia-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Itu sebabnya kami rindu kebenaran firman-Mu, terus menasihati kami, menegur kami, terus membangun kami, terus membangkitkan iman kami, untuk kami semakin mengasihi Tuhan, untuk kami semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali kami berdoa, urapi hamba-Mu, nyatakan isi hati-Mu, dan kami siap dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita siap dengarkan isi hati Tuhan, firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat Eglo yang dikasihi Tuhan.
Hari ini kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan yang akan diambil dari kitab Lukas pasal yang ke-8, mulai dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang berikutnya. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada di dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu pun menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa dari kisah ini kita melihat bahwa badai itu adalah bagian daripada kehidupan kita. Kita bisa melihat pada saat di mana murid-murid Tuhan bersama dengan Tuhan menyeberangi melalui suatu danau, dan di situ firman Tuhan mengatakan sekonyong-konyong mereka dihadapkan oleh badai yang sangat dahsyat. Saudara bisa melihat bahwa saat murid-murid berlayar, disitulah Yesus juga bersama-sama dengan mereka. Tapi mereka pun mengalami badai yang luar biasa waktu Yesus bersama-sama dengan mereka. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini, Bapak, Ibu, Saudara? Bahwa sekalipun kita adalah orang-orang percaya, orang-orang yang sudah menjadi Kristen, bukan suatu jaminan bahwa kita akan bebas daripada segala masalah. Sekalipun saudara adalah orang percaya, sekalipun saudara adalah orang-orang Kristen, tapi firman Tuhan mengatakan melalui kisah ini bahwa badai adalah bagian daripada kehidupan kita. Jadi tidak menjamin, Bapak, Ibu, Saudara, bahwa kalau kita sudah menjadi orang percaya atau orang Kristen, maka kita akan bebas daripada yang namanya badai. Saudara, waktu Tuhan mengajak murid-muridnya itu berlayar menyeberangi danau, saudara bisa melihat di dalam kisah ini bahwa Tuhan yang mengajak mereka. Dan saya percaya waktu Tuhan mengajak mereka, Tuhan sendiri mengetahui bahwa apa yang akan mereka hadapi pada saat mereka berada di danau itu. Tuhan sangat mengerti bahwa badai yang akan mereka hadapi badai yang dahsyat, badai yang luar biasa. Seringkali, Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan itu membawa kehidupan kita untuk menghadapi badai. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita, bukan karena Tuhan tidak memperdulikan kita, tapi ada rencana Tuhan yang luar biasa melalui badai itu. Oleh sebab itu hari ini kita akan belajar, Bapak, Ibu, Saudara, ada 3 alasan yang dapat membantu kita untuk mengerti kenapa Tuhan izinkan hidup kita mengalami badai. Mungkin hari-hari ini saudara mengalami badai yang luar biasa di dalam kehidupan saudara. Saya nggak tahu badai yang saudara alami hari-hari ini badai seperti apa. Tapi ada rencana Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan seringkali mengizinkan supaya saudara dan saya mengalami badai. Hal yang pertama, saudara, Tuhan memakai badai itu untuk membantu kita menyingkapkan kepribadian kita atau menyingkapkan hati kita yang sebenarnya. Dengan kata lain, saudara, supaya pribadi yang sebenarnya daripada kita menjadi kelihatan. Saudara perhatikan murid-murid Tuhan Yesus. Pada saat di mana mereka menghadapi badai, disitulah saudara kepribadian mereka menjadi kelihatan. Siapa mereka yang sebenarnya? Mungkin selama ini mereka pada saat mereka mengikuti Tuhan, mereka menganggap bahwa hidup mereka begitu hebat, hidup mereka begitu luar biasa, pengenalan akan Tuhan itu sudah cukup, saudara.
Tapi pada saat di mana mereka menghadapi badai, saudara, firman Tuhan mengatakan mereka menjadi takut, saudara. Oleh sebab itu Tuhan datang dan berkata kepada mereka, "Di manakah imanmu?" Itu menunjukkan, Bapak Ibu Saudara, kepribadian mereka yang sesungguhnya. Pada saat di mana saudara kita di dalam menghadapi badai di dalam kehidupan kita, respon kita terhadap badai itu yang menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya. Kalau hidup saudara di dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang dimana saudara mengalami berkat yang luar biasa, maka saudara mungkin pribadi saudara yang sebenarnya tidak menjadi kelihatan. Tapi pada saat dimana Tuhan mengizinkan saudara dan saya mengalami badai, respon kita terhadap badai itu yang menunjukkan hati kita sebenarnya. Itu yang menunjukkan, Bapak Ibu Saudara, kepribadian kita yang sebenarnya. Pada saat Bapak Ibu Saudara orang membenci kita, pada saat orang mengkritik kita, pada saat dimana orang menghina kita, respon saudara kepada orang itu, itulah yang menunjukkan pribadi saudara yang sebenarnya. Apakah saudara marah ataukah saudara tenang? Apakah saudara mengucap syukur ataukah saudara mengutuk? Itu yang menunjukkan kepribadian saudara yang sebenarnya. Oleh sebab itu seringkali Bapak Ibu Saudara, Tuhan membawa kita mengalami badai untuk membongkar apa yang ada di dalam hati kita, untuk menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Sama seperti murid-murid Tuhan, disitulah Tuhan menunjukkan siapa diri mereka yang sebenarnya. Ternyata Bapak Ibu Saudara, mereka adalah orang-orang yang kurang beriman. Kenapa mereka kurang beriman? Karena satu hal yang sangat penting, saudara. Karena pengenalan mereka akan Kristus tidak menjadi prioritas di dalam kehidupan mereka saat itu. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, pengenalan mereka akan Kristus belum mendalam. Karena Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-25 dikatakan, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin, air, dan mereka taat kepadanya. Kelihatannya Bapak Ibu Saudara, murid-murid Tuhan itu belum mengenal dia begitu dalam, saudara. Sehingga pada saat dimana dia berfirman, sehingga air, gelombang itu menjadi teduh, angin menjadi teduh, mereka kaget dan mereka tanya, siapa gerangan orang ini? Ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara, selama ini mereka mengikuti Tuhan, tapi pengenalan mereka akan Tuhan tidak begitu dalam. Itu yang membuat saudara, iman mereka menjadi rapuh, iman mereka tidak bertumbuh dengan baik, saudara. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, supaya setiap hari kita belajar untuk mengenal Tuhan dengan benar. Karena pada saat kita mengenal Tuhan dengan benar, otomatis iman kita akan tetap bertumbuh dan menjadi iman yang kuat. Ini yang terjadi di dalam kehidupan para murid-murid Tuhan. Mereka memiliki iman yang rapuh pada saat di mana mereka menghadapi angin badai. Karena pengenalan mereka akan Tuhan tidak mendalam. Saya berdoa supaya setiap hari kita membawa hidup kita untuk mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Bahkan mengenal Dia dengan benar, sehingga iman kita menjadi iman yang bertumbuh, iman kita menjadi iman yang kuat. Itu adalah poin yang pertama. Nah, hal yang kedua, saudara, seringkali Tuhan membawa kita untuk mengalami badai, supaya badai itu membantu kita membuka hati kita untuk Tuhan. Dengan kata lain, saudara, kita menyadari Bapak Ibu Saudara, pada saat dimana kita mengalami badai, kita sadari bahwa kita adalah manusia yang biasa. Kita memiliki segala keterbatasan, saudara. Saya berikan contoh seperti hari-hari ini, keadaan yang kita hadapi, yaitu pandemik, saudara. Bahwa tidak seorang pun, saudara, yang bisa terluput daripada pandemik ini. Kita keluar kemana-mana, kita harus memakai masker. Karena kita sadari bahwa setiap kita rentan, saudara. Dan kita semua mengalami dampak yang luar biasa melalui pandemik ini. Tidak terkecuali siapapun dia. Apakah dia orang kaya? Apakah dia orang berkuasa? Apakah dia orang yang pintar, saudara? Tidak ada satu orang pun yang tidak mengalami dampak daripada pandemik ini, saudara. Setiap kita sangat-sangat rentan. Seringkali Tuhan membawa kita menghadapi badai itu, saudara.
supaya kita sadar siapa diri kita yang sesungguhnya. Kita sadar bahwa kita adalah manusia, kita sadar kita memiliki segala keterbatasan, Bapak Ibu Saudara. Pada saat saudara murid-murid Tuhan, mereka mengalami badai, disitulah saudara mereka sadar siapa diri mereka. Mereka menjadi takut dan akhirnya saudara mereka datang kepada Tuhan. Dan ini yang seringkali Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, mengizinkan badai itu terjadi di dalam kehidupan kita, supaya apa? Mengetuk pintu hati kita, supaya kita membuka hati kita untuk Tuhan. Kita sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan. Makanya seringkali banyak orang, Bapak Ibu Saudara, mengalami persoalan, mengalami masalah di dalam kehidupan mereka, dan membuat mereka mencari Tuhan, saudara. Kalau hidup kita baik-baik, hidup kita penuh dengan berkat, seringkali kita tidak membutuhkan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, seringkali Tuhan izinkan badai itu terjadi, supaya badai itu mengetuk pintu hati kita. Badai itu membuat hati kita terbuka untuk Tuhan, supaya kita tahu bahwa kita itu membutuhkan Tuhan. Sama seperti murid-murid Tuhan. Kalau mereka tidak mengalami badai, tidak mungkin mereka datang kepada Tuhan saat itu. Tapi pada saat dimana mereka mengalami badai, disitulah mereka sadar bahwa mereka membutuhkan Tuhan, dan mereka datang kepada Tuhan saat itu. Bapak Ibu Saudara, ada satu ilustrasi yang luar biasa. Ada dua orang tukang bangunan sedang bekerja. Yang satu saudara di lantai yang paling bawah, yang satu di lantai 3, saudara. Dan tukang bangunan yang di lantai 3 ini membutuhkan temannya yang di lantai yang paling bawah, saudara. Dia memanggil teman-temannya itu, saudara, tapi temannya itu tidak mendengar. Temannya itu terus bekerja dan bekerja. Dia terus memanggil dan menjerit, saudara. Tapi temannya itu tetap bekerja dan tidak melihat ke bawah, ke atas. Apa yang dia lakukan, saudara? Dia mengambil selembar uang 100.000. Dia melemparkan ke bawah dengan berpikir, saudara, bahwa uang itu mungkin bisa membuat teman yang ada di lantai yang paling bawah itu melihat ke atas siapa yang membuang uang itu. Dan singkat cerita, Bapak Ibu Saudara, tukang bangunan yang ada di lantai 3 itu membuang uang 100.000 itu tepat di depan teman yang ada di bawah itu, saudara. Waktu teman itu sedang bekerja, dia melihat ada uang yang terjatuh. Dia membongkokkan badan dan mengambil uang itu dan mengisi di kantongnya. Dan dia kembali tetap bekerja. Dia tidak melihat ke atas. Dan temannya menjadi bingung kenapa dia tidak melihat ke atas. Temannya itu terus memanggil. Tapi teman yang ada di bawah itu tetap bekerja. Dan apa yang dia lakukan terakhir, Bapak Ibu Saudara, teman yang ada di lantai 3 itu, dia mencari sebutir batu kerikil. Dia membawa dan dia melempar, tepat kena di kepala temannya yang ada di lantai bawah itu. Dan teman yang ada di lantai bawah itu merasa kesakitan, saudara. Sehingga saudara membuat dia melihat ke atas. Siapa sebenarnya yang melempar saya? Bapak Ibu Saudara, seringkali Tuhan izinkan terjadi hal seperti itu di dalam kehidupan kita. Pada saat kita diberkati, pada saat hidup kita ini menjadi senang, saudara. Kadangkala saudara hati kita itu tertutup. Kadangkala kita tidak memiliki telinga yang mau mendengar suara Tuhan lagi. Oleh sebab itu seringkali Tuhan izinkan hal-hal yang memang kita tidak sukai. Hal-hal yang memang mungkin yang tidak kita ekspektasikan di dalam hidup kita terjadi. Apakah itu badai, saudara? Sehingga membuat kita mengarahkan pandangan kita kembali kepada Tuhan. Membuat kita berfokus kembali kepada Tuhan. Membuat kita membuka hati kembali kepada Tuhan. Dan itu yang Tuhan seringkali lakukan di dalam kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, engkau sedang mengalami badai di dalam kehidupanmu. Mungkin Tuhan sedang mengetuk hati saudara melalui badai itu, saudara. Sehingga engkau bisa membuka hatimu dan meresponi panggilan Tuhan. Supaya engkau bisa membuka matamu untuk berfokus kembali kepada Tuhan. Dan ini yang terjadi kepada murid-murid Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Pada saat mereka mengalami badai, disitulah mereka sadari mereka membutuhkan Tuhan. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara apa yang sedang engkau alami hari-hari ini. Tapi kalau engkau sedang mengalami badai,
Tuhan mau membuat saudara merendahkan diri. Tuhan mau membuat saudara supaya saudara sadar saudara membutuhkan Dia, supaya engkau membuka hatimu kembali dan mendengarkan suaranya. Sama seperti Nebukadnezar, Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Daniel pasal yang keempat. Nebukadnezar ini adalah seorang raja yang angkuh, saudara. Tapi firman Tuhan mengatakan di mana Tuhan merendahkan dia, membuat dia menjadi gila untuk sejenak, saudara. Sesudah itu dia sadar bahwa dia adalah manusia biasa. Dan firman Tuhan mengatakan sesudah itu dia memuji kebesaran Tuhan. Dia memuliakan nama Tuhan karena dia sadar bahwa Tuhan di atas daripadanya, bahwa dia adalah manusia yang biasa. Kadang-kala Bapak Ibu Saudara, Tuhan izinkan badai itu terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga kita mau merendahkan diri, sehingga kita mau kembali berlutut di hadapan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita lihat apa yang terjadi di tengah-tengah kita, apa yang terjadi di dalam dunia ini melalui pandemi COVID-19 ini. Saya percaya Tuhan mau mengirimkan satu pesan khusus bagi kita, bagi seluruh umat manusia, bahwa kita adalah manusia, kita memiliki keterbatasan, kita butuh Tuhan kembali. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini sekali lagi engkau sedang mengalami badai, jangan saudara marah, jangan saudara berputus asa. Kita nggak tahu, siapa tahu Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang mengetuk hati saudara melalui badai ini, supaya saudara meresponi panggilannya, supaya saudara membuka hati untuk datang kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Ibrani, kita akan lihat sama-sama Ibrani pasal yang ke-12. Firman Tuhan mengatakan demikian di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita di dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Firman Tuhan mengatakan Bapak Ibu Saudara, ada perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Dan Tuhan mau supaya kita melalui perlombaan ini dengan baik dan mencapai garis akhir dengan sempurna. Tapi bagaimana kita bisa mencapai garis akhir dengan sempurna, saudara? Rahasianya yaitu firman Tuhan mengatakan, lakukan dengan mata yang tertuju kepada Kristus, fokus kepada Kristus, maka saudara bisa melewati dan menyelesaikan perlombaan yang diwajibkan kepada kita dengan sempurna. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kalau hari-hari ini saudara sedang mengalami yang namanya badai, Tuhan sedang membuat kita untuk kembali berfokus kepada Dia, supaya kita melakukan satu perlombaan yang diwajibkan kepada kita, dan kita bisa mencapai garis akhir dengan sempurna. Dan yang ketiga dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, bahwa badai itu membantu memperbaiki hati kita. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat, saya akan bacakan. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai cobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu Saudara, seringkali saudara, Tuhan mengizinkan badai itu terjadi di dalam kehidupan kita untuk memperbaiki hati kita, Bapak Ibu Saudara, supaya kita sebagai pohon yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Sama seperti firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 2 sampai dengan ayat yang 4, bahwa ranting-ranting itu harus dibersihkan supaya menghasilkan buah yang lebih lebat. Seringkali saudara, Tuhan memakai badai itu untuk membersihkan hati kita, untuk membersihkan hidup kita. Tujuan apa? Supaya saudara dan saya bisa berbuah dengan lebat, supaya kita memiliki kualitas kehidupan spiritual yang Tuhan inginkan.
Saya percaya Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini Tuhan sedang memproses kita melalui COVID-19 ini, Saudara. Mungkin kita sedang bertanya-tanya kapan semua ini akan berlalu. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita berputus asa. Biarkan proses itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kita terus lalui dengan taat, kita lalui dengan setia kepada Tuhan. Maka saya percaya kelak kita akan melihat ada buah-buah yang lebat terjadi di dalam kehidupan kita. Kita akan memiliki kualitas kehidupan spiritual yang luar biasa. Saya pernah ke Thailand, Saudara, bersama dengan keluarga. Saya diajak ke sebuah pabrik mutiara, Saudara. Dan di situ mereka menunjukkan bagaimana proses mutiara itu muncul di dalam tubuh kerang. Dan ini adalah proses yang nyata, proses yang sesungguhnya, Saudara, yang saya pelajari pada waktu itu, Saudara. Di mana diceritakan, Saudara, kerang mutiara ini, Saudara, dimasukkan sebuah butir pasir sehingga membuat kerang itu merasa kesakitan, Saudara, di dalam tubuhnya. Setiap kerang itu menjerit, maka keluar cairan dari tubuhnya itu membungkusi sebutir pasir itu. Setiap kerang itu menjerit karena kesakitan, Saudara, maka keluarlah cairan itu dari tubuhnya untuk membungkusi butiran pasir itu. Lama-kelamaan, Saudara, butiran pasir itu semakin besar, semakin besar, semakin besar, dan mengalami satu proses yang luar biasa. Dan akhirnya, Saudara, muncul yang namanya mutiara di dalam tubuh kerang itu. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa kalau kita sedang mengalami badai di dalam kehidupan kita, Tuhan ada punya rencana yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan sampai seorang pun berputus asa. Jangan kita menjadi kecewa. Karena saya percaya Tuhan izinkan semua itu untuk membuat hidup kita berkualitas, supaya ada muncul mutiara-mutiara yang indah di dalam kehidupan kita. Ini yang sedang terjadi hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, khususnya di dalam kehidupan umat Tuhan melalui COVID-19 ini, Saudara. Saya percaya Tuhan sedang memakai pandemik ini untuk memproses setiap kita, untuk memproses gereja Tuhan, untuk memproses umat Tuhan, sehingga kita bukan hanya menjadi orang-orang Kristen yang tidak berkualitas, tapi menjadi orang-orang Kristen yang berkualitas, menjadi orang-orang Kristen yang menghasilkan nilai-nilai spiritual yang tinggi, menjadi orang-orang Kristen yang berakar, bertumbuh dan berbuah dengan lebat, sehingga kita bisa mempermuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi hari-hari ini di dalam kehidupan kita, masalah persoalan sebagai badai mungkin silih berganti, kita terus melangkah dengan iman, kita melangkah dengan setia, sehingga kita bisa mencapai garis akhir dengan sempurna, dan kita akan menghasilkan mutiara-mutiara yang indah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya berdoa biar firman yang singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
אשרי שאל יעקב עזרו ספרו על אדוני אלוהיו עושה שמיים וארץ את הים ואת כל אשר בם אדוני מתיר הסורים פוקח עברים זוקף כפופים. Shalom jemaat Tuhan, bersama kita deklarasikan apa yang dimaksud dengan Pantekosta ketiga. Pertama, Pantekosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pantekosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pantekosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pantekosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pantekosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saatnya kita sudah mengakhiri ibadah ini. Kita mau sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kita arahkan hati kita angkat tangan tinggi-tinggi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar, diberkati semua lumbung-lumbungmu, diberkati apapun pekerjaanmu, apapun usahamu, semuanya Tuhan buat berhasil. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang berbaik. Mari yang semua sudah diberkati katakan amin. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Terus dosaku, kubur kosong, kepentingan dia hidup. Katakan sebabnya hidup, sebabnya hidup. Lebih tinggi lagi, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yesus nama. Mari sama-sama ikut gerakan kita malam hari ini. Dia yang menyucikan.